Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 46, dan judul yang akan kita bahas di episode ini adalah Nabi Adam alaihissalam, manusia purba, Nabi Nuh alaihissalam, zaman intergrasial, kita dan sa'ah atau hari akhir atau hari kiamat lebih terkenal. Kiamat kubro kalau bahasa Indonesianya. Nah, memang judul yang akan kita bahas ini mungkin kontradiktif di antara teman-teman ya. Maksudnya memang tugas kita di sini adalah mencari tahu, ya. Kita tidak membenarkan, kita sekali lagi tidak membenarkan, namun tugas kita sebagai umat Islam kita harus berpikir dan kita harus mencari tahu. Benar salah itu urusan Allah, yang penting kita sudah menyumbang ilmu ini, ya. Mungkin insya Allah bisa ditambah oleh teman-teman yang lebih mengerti, bisa komen di kolom komentar sebagai kritik dan saran buat kita, ya. Nah, di sini kita kan akan membahas itu tadi, seperti judul kita, Nabi Adam, manusia purba, Nabi Nuh. Nah, cerita-cerita yang ada di masyarakat ini, kan, mungkin dari guru agamanya, atau dari ustadznya, atau dari guru sejarahnya, yang sampai ke telinga kita, itu kan seolah-olah ada manusia purba yang digambarkan primitif yang digambarkan seperti di film-film itu, kan, ya. Kemudian sebenarnya cerita-cerita yang ada itu juga crash, tabrakan antara satu sama lain. Di sisi lain ada cerita tentang manusia purba itu seperti ini. Kemudian di sisi agama ada manusia pertama itu adalah Nabi Adam. Nah, berarti duluan mana, Nabi Adam atau manusia purba? Nah, di sini kita akan membahas, sekali lagi kita memakai garis Al-Quran karena karena memang di Al-Quran itu ada petunjuknya dan kita harus mencari tahu petunjuk itu. Jadi sebenarnya yang mana yang kira-kira mendekati kebenaran? Ya, kita cari jalan tengah. Ya, seperti tadi mendekati kebenaran, bukan membenarkan, ya, kan? Enggak tahu, wallahu alam. Ya, wallahu alam, kita cuma mendekati, kita hanya mencari. Di sini kira-kira seperti apa, Sob? Sebelum kita masuk ke ayat, ya, kira-kira di ayat cerita yang terjadi berapa itu ya? Itu memang Quran tidak pernah mengatakan Nabi Adam manusia pertama, tidak pernah. Itu kan dari perjanjian lama yang kemudian banyak umat Islam sampai hari ini mengaminkan saja, bukan manusia pertama. Jadi khalifah pertama. Jadi cerita-cerita yang didengar tanpa difilter lagi, tanpa disaring lagi, diterima, oh berarti seperti ini. Padahal Al-Quran sendiri sebenarnya tidak bilang seperti itu. Tidak pernah bilang manusia pertama, khalifah pertama. Kemudian kalau seperti tulang-tulang yang ditemukan, dia itu manusia sebelumnya, tapi belum jadi khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu satu tugas dari Allah untuk mengatur bumi. Dari tugas itulah ada pahala dan dosa. Jadi manusia yang ditugaskan sebagai khalifah pertama yang punya resiko pahala dan dosa itu adalah Bani Adam. Bani sebelumnya, Bani Homo erectus, Bani Cro-Magnon, Bani Neanderthal, nggak ada tugas sebagai khalifah. Jadi kira-kira pendapat seperti ini, kalau kita luruskan ke Al-Quran cocok nggak? Sekarang dari yang sudah kita dengar tadi, Sob, ya, kita akan buka surat Al-Baqarah ayat 30. Di sini dijelaskan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ini Allah yang berbicara kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Ini harus kita cerna pelan-pelan. Iya. Sedangkan kami bertasbih kepadamu, memujimu. Para malaikat bilang seperti itu. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui yang kamu tidak ketahui. Nah, kalau kita cerna per kalimatnya, maksudnya, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Bukan manusia, maksudnya. Bukan, khalifah. Khalifah, maksudnya. Satu itu poinnya. Poin kedua adalah, malaikat ini tahu dari mana kalau manusia nanti akan menumpahkan darah di muka bumi. Iya, betul. Logikanya, pasti malaikat pernah melihat manusia yang menumpahkan darah di muka bumi. Jadi, yang dilihat oleh para malaikat ini, ya itu tadi, seperti yang kita bahas sebelumnya, itu pra-Adam. Pra-Adam. Jadi, manusia-manusia sebelum Nabi Adam yang memang mereka pintar mungkin. Ya, punya teknologi, punya kecerdasan, tapi dia nggak dibebani kekhalifahan. Artinya nggak punya tanggung jawab pahala dan dosa. Ya kayak hewan. Seperti hewan. Mau merekam, mau bunuh, mau apa. Dengan tingginya teknologi,
mereka mampu membuat kemusnahan. Setiap bani musnah, bani erectus musnah, bani homo sapiens punah, Cro-Magnon punah, karena kecanggihan teknologi bisa bikin senjata segala macam. Kalau hewan yang lain kan enggak. Oh, jadi seperti itu maksudnya. Tapi mereka enggak ada dosa karena belum jadi khalifah. Karena memang ya manusia yang di zaman itu tidak dibebani tugas maksudnya. Gak ada beban kekhalifahan. Ya hidup seperti biasa, seperti hewan. Ya kayak hewan, cuma dia lebih berteknologi gitu aja. Itu tadi. Jadi logikanya dari mana malaikat tahu? Padahal malaikat sendiri kan harusnya kalau Nabi Adam memang yang pertama, harusnya para malaikat tidak bisa. Mereka bilang akan menumpahkan darah, tahu dari mana ya? Karena malaikat sebelumnya ada sekian bani yang sekian ya. Karena di sini dalam bahasa Arabnya maksud ya fil arti khalifah. Bukan kalau manusia kan nas atau insan bahasa Arabnya maksudnya. Kalau ini khalifah benar-benar lebih spesifik lagi. Nah, khalifah itu seperti apa, Pak? Dia diberi tugas kewenangan oleh Allah untuk mengatur bumi, bagi pengganti Allah mengatur alam ya. Dan aku bikin manusia kali ini bani Adam itu ya. Atur bumi, tapi ada risiko pahala dan dosa. Oh, jadi itu ya khalifah. Kalau sebelumnya nggak ada kekhalifahan, ya kayak hewan, mau bunuh kayak apa kejamnya nggak ada dosa. Seperti kayak kita lihat buaya memakan ya sudah. Bahkan makan manusia pun nggak dosa. Iya, memang kodratnya mereka seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Karena di ayatnya sendiri sudah jelas. Kalau kita mau berpikir ayat ini, kita bisa menemukan titik di mana loh. Dari mana malaikat tahu menumpahkan darah ya? Sudah melihat langsung. Sudah pernah melihat. Tapi itu bukan Bani Adam. Itu manusia sebelumnya. Bani-bani yang lain yang sekarang banyak ditemukan kerangkanya apa tuh ya? Nah, seperti raksasa itu mungkin ya. Nggak ada yang raksasa itu karangan kali ya. Ya itu yang macam-macam Homo erectus, Homo sapiens. Ya tingginya kurang lebih sama kok dengan kita. Ada 2 meter atau kurang. Siap. Kemudian ada lagi ini ayat yang unik kan. Jadi sama seperti Al-Baqarah ayat 30 tadi, kalau tidak kita bedah satu-satu, kita itu tidak nemu petunjuknya. Nah, sekarang ada di surat Al-A'raf. Silakan teman-teman buka sendiri surat 7 ayat 20. Nah, ini unik sekali. Ini menceritakan maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Maksudnya ini Nabi Adam dan istrinya. Yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Nah, ini harus kita bedah ya. Kemudian setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang. Kamu berdua menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal. Nah, ini kalau mau kita bedah, setan membisikkan sesuatu, tiba-tiba auratnya terbuka, tersingkap maksudnya. Nah, kalau mau kita bedah kira-kira seperti apa? Berarti sebelumnya itu tertutup, artinya sudah punya pakaian. Ini kejadian Adam dan istrinya Hawa belum ditugaskan langsung pada khalifah, baru belajar kayak orang itu kuliah, belajar ini, bagaimana mengatur bumi, bagaimana bikin api, bagaimana melebur besi atau ya semacam itulah. Termasuk saat itu Adam dan istrinya Hawa, kalau kita dalam hadis ya, itu sudah bisa bikin pakaian, pakai pakaian, berarti sudah berteknologi. Ini yang tidak pernah iya, itu di terjemahan lain malah pakaiannya tersingkap di terjemahan lain. Kalau itu cuma nggak terlihat auratnya ya. Artinya dari menutupi, bisa dari kulit hewan, bisa dari tumbuh-tumbuhan bawah alam. Artinya sudah berteknologi. Ya. Tapi pelajaran belum selesai, dia melakukan pelanggaran. Memang ini istrimu, tapi jangan berhubungan dulu, jangan membuat keabadian, jangan membuat kelestarian. Abadi kan lestari. Artinya agaknya ini jangan berhubungan badan. Karena memang belum nanti waktunya. Kalau sudah SK tugasmu sebagai khalifah turun, silakan berhubungan suami. Sekarang kamu tak siap loh, sudah jadi istrimu, tapi belum boleh lebih jauh. Nah, rupanya sudah tinggal pelajaran tinggal dikit ya, melanggar sampai tersingkap pakaiannya dibuka, akhirnya SK diturunkan, sudah kamu sekarang turun ke bumi, maksudnya turun tugasmu jalankan, padahal ada bab yang belum dipelajari. Itu makna bahwa Adam dan Hawa sudah berteknologi pakaian. Nah, ini kita luruskan dulu Mas ya. Jadi memang sedikit sekali dijelaskan. Saya sendiri selama ini belum pernah mendengar yang seperti ini ya. Karena kan banyak mungkin guru-guru agama atau apa hanya menceritakan letter luck.
ini seperti ini, makan buah kuldi, bajunya terbuka, sesimpel itu. Iya, makan buah, apa salahnya ya, buah? Coba sekarang kita pikir, apakah kejadian langit yang selevel manusia pertama, apakah sesederhana itu tiba-tiba makan buah, bajunya terbuka? Kalau kita menyikapi agama atau kisah-kisah para nabi seperti sederhana, akhirnya kita ke dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa mikir panjang. Kan? Iya, Quran kok bikin sederhana. Kita dunia kita aja mikirnya bulet ya, mikir matematik, mikir kerjaan, itu sampai kemana-mana. Lah kok mikir Quran dibikin sederhana, ya kita kehilangan petunjuk nanti. Betul. Jadi harus kita luruskan dulu. Jadi kenapa pakaian keduanya terbuka? Berarti logikanya sudah berpakaian, Kak Sob, ya? Sudah berpakaian. Sudah berteknologi, berarti kain itu sudah bisa dijahit, Kak Sob, ya? Entah itu kain, entah kulit binatang, pokoknya setidaknya ya sebelumnya pakaian pasti ada teknologi lah, ada jahitan atau apa. Itu dari segi pakaian, kemudian dari segi alatnya apa ya sudah teknologi sudah. Jadi sebenarnya di surga itu memang ini bukan surga, hanya jana. Jana itu taman artinya. Ada jana di akhirat yang kita artikan surga, ada jana di bumi. Saya dulu pernah menduga jangan-jangan janahnya itu di Nusantara ini karena lengkap aneka ragam. Ya, itu bisa belajar lebih banyak. Wallahu alam tapi ya gitu. Ya, itu tadi. Jadi di jana yang khusus untuk belum tugas betul, baru belajar gimana tanah kalau gini, tanah tandus gimana, tanah kering gimana bikin pacul atau semacam alat-alat untuk bertani dan sebagainya. Mungkin belajar, baru kuliah. Nah ini sekalian saya luruskan ya. Dulu zaman saya masih kuliah atau masih SMA maksudnya, banyak sekali teman-teman saya yang berpikir kalau Nabi Adam nggak buat kesalahan dulu, kita itu masih di surga sekarang. Ini kita luruskan dulu ya. Mau Nabi Adam berbuat kesalahan atau enggak saat itu, kita tetap turun ke bumi. Harus di bumi. Cuman bedanya kalau berbuat kesalahan, ada ilmu yang belum disampaikan, dia sudah menjalankan tugas. Ada ilmu. Siap. Berarti seperti itu ya Kak Sob, ya. Jadi memang Nabi Adam sudah disiapkan semuanya untuk turun ke bumi. Jadi jangan sampai itu teman-teman saya dulu kalau ya emang agama sebelah ya, agama Kristen mengatakan begitu gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir sama seperti itu karena sudah ada doa waris apa gitu agama lain. Mau Nabi Adam berbuat kesalahan atau enggak, kita tetap turun di bumi. Memang hanya saat itu Nabi Adam ada beberapa pelajaran yang belum diselesaikan, tapi dia melanggar minimal satu. Menguburkan. Nah, minimal satu yaitu menguburkan mayat. Makanya guru kita menguburkan mayat adalah Qabil. Qabil yang pembunuh pertama itu juga guru semua manusia yang menguburkan mayat. Dari mana? Dari burung gagak. Jadi bukan ajaran Nabi mengubur mayat itu, dari Qabil. Jadi ada jasanya ya, wallahu alam ya, apa itu menutupi dosanya apa enggak? Kayaknya ya bisa menutupi sedikit lah. Dari akhirnya waktu ada anaknya saling membunuh itu, bingung anaknya karena memang ada kematian itulah ini pelajaran yang belum diajarkan oleh bapaknya kan. Nah, jadi kalau kita bisa merangkai, aslinya semua ini masuk akal dan logis. Jadi ini bukan kisah sederhana yang hanya karena makan buah tiba-tiba. Ini itu kisah bocah TK itu. Masalah kita sampai hari ini kenapa jadi bocah terus? Karena kita tidak mau belajar itu tadi. Jadi dari dua ayat tadi bisa kita tarik sedikit. Intinya, pertama, malaikat pernah melihat manusia sebelum Adam. Yang kedua, Nabi Adam di taman atau di jannah itu sudah berteknologi membuat semuanya. Bisa membuat alat, bisa membuat pakaian dengan bahan apapun dan seterusnya. Nah, ada lagi Kak Sob, ayat ketiga. Surat Nuh, surat 71 ayat 23. Nah, ini mungkin agak panjang menjelaskan Kak Sob. Iya. Di ayat ini dari ayat 21 sampai 23 ini menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh Kak Sob. Kemudian di ayat 23 di sini dijelaskan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Mereka ini orang lain Kak Sob ya? Berarti orang umat yang ada di sekitar Nabi Nuh. Para penyembah berhala ini ya. Ya, itu apa itu? Para penyembah berhala di sini berkata, karena di sini mungkin kalau mereka generasi yang sejaman dengan Nabi Nuh lah. Karena kalau kita langsung nyebut mereka mungkin para pemirsa agak bingung. Mereka yang dimaksud di sini adalah generasi orang-orang di zaman Nuh, zaman Nabi Nuh Mereka berkata orang-orang di zaman Nuh, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu dan jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan Wat, Suwa, Yagus, Ya'ud, Nasr atau saya mungkin bacanya agak salah. Itu agak panjang ya keterangannya ini ya. Ya mungkin episode agak panjang memang. Nah, di sini kalau kita harus membongkar ayat ini, kita kan harus berpikir berarti siapa tokoh-tokoh yang ditulis ini. Kemudian zaman apa tokoh-tokoh ini ada? Kira-kira seperti apa? Nah, Nabi Adam mulai ditugaskan di bumi itu kita anggap abad 1 Adamiah. Dari 0 ke 1. Ya, dari 0 ya.
mulai tugaskan, dia hidup hampir 10 abad atau hampir 1000 tahun. Kalau nggak salah ada yang bilang 930 tahun. Artinya dia 1 milenium ya. Itu 10 abad atau 1 milenium. Bisa kita bikin jamnya antara jam 6 matahari terbit sampai hampir jam 7. Ini nanti kita jelaskan ya. Ya. Kalau kita bikin jam gitu ya. Lah kapankah abad milenium itu dimulai? Kira-kira setelah zaman interglasial. Interglasial itu mencairnya salju atau es di permukaan bumi, sehingga sejak saat itu mungkin terbentuknya Pulau Jawa, terbentuknya Kalimantan, Sumatera itu setelah interglasial itu, setelah mencair layak dihuni oleh Bani Adam. Kalau manusia sebelum Bani Adam, manusia purba mungkin sebelum itu ya. Tapi zaman Bani Adam itu sekitar 12.000 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya yang paling banyak itu 11.700 tahun yang lalu. Sebentar, kalau saat Nabi Adam turun itu manusia sebelum Adam sudah punah. Gitu ya. Jadi betul nggak ada manusia lain, yang ada cuma dari Bani Adam dan keturunan. Ya. Oke, lanjut. Itu hidupnya 10 abad. Ya. Antara dijamkan jam 6 sampai jam 7. Setelah meninggalnya Nabi Adam, tentu ada anak cucunya yang melanjutkan, yang kira-kira yang 5 orang tadi ya, Wat, Suwa, sebagainya itu kira-kira dia hidupnya antara abad 10 sampai 20 Adamiah. Ya. Itu sudah nggak ada Nabi Adam, belum ada Nabi Nuh. 5 orang ini yang paling dikenal, mungkin banyak ya, tapi 5 orang yang meneruskan dakwah Nabi Adam itu sudah meninggal. Nah, orang-orang yang masih hidup mengeluhkan yang bersangkutan sampai kira-kira tahun abad 20 atau 2000 tahun setelah Adam turun, atau 1000 tahun setelah Nabi Adam meninggal, muncullah Nuh, lahirlah Nuh. Nuh lahir, sudah mengenal masyarakat sekitarnya, itu menyembah 5 orang ini. Sama kayak kita zaman sekarang kan gitu ya. Selalu kiai ini diunggulkan, ulama ini, tokoh ini diunggulkan. Bukan Qur'annya, bukan, tapi manusianya. Zaman itu pun begitu, manusianya yang diunggulkan. Lanjut dari Nuh. Nah, kira-kira abad 26, umur Nuh 600 tahun, terjadi banjir besar. Antara abad 1 abad 26 atau mereka yang lahir sebelum banjir itu usianya itu rata-rata 1 milenium, ya, hampir 1000 tahun lah ya. Dan tidak ada keterangan mereka berpoligami. Sepertinya mereka itu hanya punya 1 pasangan istri. Nah, dengan usia yang hampir 1000 tahun, katakan 900 tahun gitu ya. Nuh sendiri kan di Quran katakan 950 tahun ya. Itu perkiraan saya, angka suburnya wanita walaupun cuma 1, gak poligami, itu antara umur 200 dan berhenti sampai umur 700. Jadi 500 tahun wanita itu melahirkan anak, sehingga total 1 keluarga suami istri itu rata-rata seumur hidupnya punya 40 anak. Ya hitung aja 500 dibagi 10 aja 50, kita ke 40 lah ya. 40 anak kalau dipasangkan 20. Jadi dari Nabi Adam punya 20 pasang. Dari 20 pasang kali 20 punya 400. Cucunya sudah 400 Nabi Adam. Cucunya masing-masing 20 pasang lagi, cicitnya sudah 8.000. Ini pasang ya, berarti kalau 2 orang kan, dikalikan 2 ya 16.000 dan seterusnya. Jadi zaman saat itu sudah sangat banyak sekali jumlah manusia yang ada. Nah, ini sekalian kita luruskan juga, sering cerita-cerita yang beredar itu Mas ya. Yeah. Waktu zaman Habil dan saudaranya itu, soal ini lagi-lagi cerita yang di zaman dulu ini cerita langit ini ya. Disederhanakan. Jadi seolah-olah membunuh itu karena rebutan wanita katanya. Itu satu. Kedua, seolah-olah jumlah anaknya Nabi Adam ini cuma 4 itu. Iya. Habil, Qabil, istrinya satu cewek lagi. 6 orang. Ya, padahal ya, ayo kita berpikir yang realistis nih. Iya. Zaman itu pasti sudah banyak manusianya. Mungkin sampai sebelum sempat meninggal Nabi Adam sudah jutaan orang. Iya, ini anaknya Nabi Adam semua ini. Anak cucunya sudah jutaan atau paling enggak ratusan ribu. Pantes kalau ada kementerian, menteri peternakan diserahkan pada Habil dan yang ahli pertanian, menteri pertanian diserahkan pada Qabil
beserta orang-orangnya. Ada menteri perumahan, karena hampir tiap bulan sudah ada yang menikah, atau mungkin tiap hari ada yang menikah ya. Menteri pertukangan bikin alat-alat, menteri bikin pakaian-pakaian. Jadi Ya. sebenarnya Nabi Adam dan anak-anaknya itu membentuk suatu peradaban maksudnya dengan semua Iya, sudah ada kementerian politik sudah nih. Nah, kira-kira usia 900 Nabi Adam hendak meninggal, dia berpesan, hei anak-anakku, bentar lagi aku mau dipanggil ke hadirat Tuhan. Tapi nggak tahu dipanggilnya kayak apa, karena pernah nggak kuliahnya kurang satu mata kuliah, mata kematian. Ya, pokoknya dia merasa aku mau dipanggil, nanti harus ada yang menggantikan aku sebagai pemimpin. Nanti politik itu setua zaman Nabi Adam. Ya, pembunuhan pertama itu karena politik, bukan karena istri. Ya, karena ya, politik. Ya. Karena kalau istri semua masa itu satu laki satu perempuan, belum ada poligami sampai zaman Nabi Nuh, belum ada kabar ada poligami. Artinya Allah menetapkan satu suami satu istri, itu pun sudah bisa melahirkan sekian 40 anak atau 20 pasang ya. Nah, itu jadi harus kita logiskan. Jadi tidak bisa kita berpikir sederhana, anaknya cuma 4 saling bunuh karena rebutan wanita. Wah, nggak masuk akal ya. Kalau zaman sekarang banyak poligami punya pikiran sejauh itu. Jadi tapi kalau anaknya sudah sangat banyak sekali Nabi Adam, dan makanya tugas dibagi. Ya, waktu ada kisah pembunuhan itu memang ada satu pelajaran minimal yang belum dipelajari, yaitu bab mengubur mayat. Nah, itu makanya kebingungan. Kira-kira Nabi Adam pesan, aku mau dipanggil, sudah selesai tugasku, nanti kamu lanjutkan memimpin. Tapi nggak tahu dipanggilnya kayak apa hilang, apa gimana, nggak tahu. Baru setelah terjadi pembunuhan, Habil dibunuh Qabil, saat itulah ada ilmunya yang dulu belum dipelajari Nabi Adam turun pada burung gagak, dilihat oleh Qabil si pembunuh bahwa mayat manusia itu dikubur. Itu jasa Qabil, bukan ajaran Nabi manapun mengubur mayat. Qabil tapi pembunuh juga Qabil yang ngajarin. Siap. Kemudian ini mungkin kita jelaskan sedikit lagi. Di sini kita pakai istilah sendiri nih Asep ya. Ya. Abad Adamiyah. Adamiyah itu maksudnya apa? Ini abad di mana Nabi Adam pertama turun. Dari 0 sampai ini. Jadi 1 sampai 10 ini jadi abad pertama sampai 10 abad. Kemudian yang tadi di surat Nuh itu para tokoh-tokoh ini itu ada di kisaran abad sekian sampai jam sekian. Nah, ini nanti kita jelaskan. Kenapa kita boleh seperti gini ya, sebelum banjir kira-kira usia manusia itu 1 milenium atau 10 abad. Ya, hampir 1000 tahun. Sebelum banjir. Nah, makanya Nabi Adam saya tulis 1 sampai 10, artinya 10 abad usianya. Setelah beliau meninggal ada penggantinya, Watsuwa, ya juga 10 abad. Setelah meninggal Nuh baru muncul, tapi masyarakat yang sudah banyak yang luar biasa itu sudah mengunggulkan manusia, bukan lagi Tuhannya. Jadi yang selama ini kita bahas menuhan, kan orang lain itu sudah ada sejak sudah ada politik, pembunuhan politik sudah ada di awal. Itu sudah, manusia itu ke bawah terus sampai sekarang. Terus masalah penuhankan manusia, membenarkan manusia sudah ada. Bahkan sebelum Nabi kedua ini ya. Belum, itu Nabi Nuh baru masih anak muda, masih bingung lah, masih kok lihat orang kok pada nyembah orang sesama manusia ya. Sudah turun temurun. Akhirnya diperingati sampai 600 tahun, jadi sekitar abad 26 Adamiyah terjadi banjir bah. Nah, saat itulah usia manusia setelah generasi setelah air bah itu mulai turun, mungkin 200-300 tahun ya. Sampai turun terus sampai zaman sekarang nggak sampai 1 abad ya, kira 1 abad lah sekarang. Kalau dulu masih 2 abad lebih, 3 abad. Menes itu. Nah, antara abad ini 30 abad kosong, nggak ada prasasti, nggak ada artefak yang ditemukan. Maaf ini agak panjang memang ya, agak panjang. Setelah banjir memang hasilnya. Iya, setelah banjir itu manusia sudah terbagi-bagi, sudah banyak membuat pertanian ini. Jadi nggak ada artefak yang tertinggal. Nah, mulailah abad antara 60-70 mulai peradaban kerajaan muncul, ada tulisan, ada sejarah muncul. Nah, satu hari matahari muncul dan terbenam itu sekitar 12 jam. Hampir mirip dengan usia Nabi Adam mulai muncul. Itu sudah 11.700 tahun yang lalu. Jadi kira-kira Sa'ah itu ya kira-kira 12.000 setelah Nabi Adam muncul. Artinya kalau kita hidup sekarang itu kan jam gini abad ini ya. Kita sudah masuk di mendekati ini kurang 3 abad. Kurang dari 3 abad. Jadi saya jelaskan dulu. Intinya seperti ini. Ini mungkin
sebenarnya agak sulit ini. Agak sulit, cuman sebenarnya tidak terlalu membingungkan juga. Kalau kita mau itu ya membuka hati dan pikiran tidak terlalu membingungkan juga. Dari perhitungan ini Nabi Adam itu kira-kira hidup 11.000 sekian tahun yang lalu. Ya, 700 lah. Itu berarti anggap kita bulatkan jadi 12.000. Sebelum masih begitu 700 saja. Karena masih ada sisa. Nah, ya itu. Sisa 300-nya itu nanti kiamat mungkin. Kita anggap itu tadi 12.000 tahun. Kita anggap, sementara kita anggap. Mau alam hanya orang tahu kuat kiamat. Nah, ini ada yang unik. Ada hadis itu berbunyi seperti ini. Ini Nabi Muhammad sendiri yang bilang. Sesungguhnya, ini hadis ya. Sesungguhnya ajal atau sa'ah atau hari kehancuran usia manusia, sesungguhnya saat kalian umatnya Nabi Muhammad maksudnya. Jika dibandingkan dengan ajal umat terdahulu, seperti jarak antara sholat asar dan sholat maghrib. Nah, atau di sini ada hadis lagi, ada 2 hadis, hampir mirip hadisnya, berbunyi seperti ini: jarak diutusnya aku, Nabi Muhammad maksudnya, dan hari kiamat seperti 2 jari ini. Beliau mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Berarti dekat. Berarti yang ini sudah. Tinggal sisa 2 asar maghrib. Nah, itu tadi kalau 2 hadis ini kita sambung antara asar dan maghrib atau antara jari tengah dan telunjuk, ini kan dekat sekali. Nah, ini kita pakai istilah sendiri namanya jam milenial. Jam milenial ini adalah yaitu tadi 1 jam 1000 tahun. Ya, yang sudah diterangkan tadi bahwa jam ini kita anggap matahari terbit itu mulai jam 6 pagi. Dan akan terbenam di jam 6 sore. Berarti 12 jam maksudnya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau umur bumi kita samakan dengan itu, ini cuma gitu ya. Ya, penggambaran aja, wallahu alam. Kalau umur bumi dari matahari terbit jam 6 pagi sampai nanti kiamat, matahari terbenam jam 6 sore, dan kita sambungkan dengan turunnya Nabi Adam kira-kira 12.000 tahun yang lalu. Berarti ini, ya itu tadi. Semoga para pendengar bisa menyimpulkan ya. Wallahu alam, benar-benarnya wallahu alam. Berarti Nabi Adam turun itu sudah jam 6 pagi, matahari terbit tadi. Seperti yang hadis Nabi bilang tadi. Jam 6, jam 7 ini tadi, abad 10, abad 20, jam sekian, sampai, nah ini Nabi Muhammad turun di abad ke-100 ya sebenarnya. Ya, antara 103 artinya. Antara 100 sampai 110 itu maksudnya antara jam 4 sore sampai jam 5 sore. Kalau kita konversikan ke jam tadi, 12 jam itu, berarti Nabi Muhammad itu lewat jam 4. Ya, hidup di kisaran jam 4 sampai jam 5. Asar, setelah asar. Itu tadi seperti hadisnya kita tadi. Saat ini, kita itu ada di abad ke-110. Sebetulnya kita di 117, kurang 3. Kita di sini kita. Kalau habisnya, itu tadi, kalau habisnya di matahari terbenam jam 6 sore, dan Nabi Adam tadi muncul sudah jam 6 pagi, dan Nabi Muhammad sudah bilang, ya dari sini Nabi Muhammad. Iya, umurku adalah pendek sekali. Berarti ya ele-elean ini kita wallahu alam dan lain tahu. Kira-kira sisa berapa kan? Kurang dari 3 abad. Jadi tak tahu 2200 sekian saah. Padahal kalau perhitungan lain ada yang bilang seabad. Artinya 2100, ada yang bilang 50 tahun lagi, artinya masih 2000 sekian, belum 2100 sudah kiamat. Kita masih cukup panjang 300. Jadi apapun perhitungan yang berbeda-beda, intinya kita semua sepakat tinggal dikit lagi. Makanya kita harus siapkan betul, baca Al-Quran betul. Kita punya anak cucu, tanggung jawab kita nanti di akhirat ini siapkan. Kita sudah masuk di akhir zaman yang banyak sekali godaannya, dan tanggung jawab kita pada anak cucu kita. Jadi dalam 300 tahun itu Dajjal ya turun. Iya, semuanya sampai hari tanda-tanda 10 tanda besar aja sudah 8 atau apa yang tinggal 2, makanya kasih waktu kalau nggak 50 tahun ya paling banter 3 abad. Ini walau alam. Ya. Banyak orang yang tahu, tapi berdasarkan Quran dan hadis, kira-kira begitu. Kita sambungkan aja. Nabi Adam turun di jam 6 pagi. Nabi Muhammad bilang sekarang sudah asar dan maghrib, berarti sudah jam 4 dan jam 5 sore. Ya ini kita hitung sekitar. Ya kira-kira seperti itu kan ya. Cukup panjang hari ini, memang tentunya kependekan, tapi memang sejarah harus diterangkan. Kalau tidak panjang nanti. Belum pernah ada yang menerangkan begini. Ya. Jadi walau alam. Yaitu tadi tugas kita adalah mencari tahu dan mempersiapkan diri. Iya, tujuannya mempersiapkan diri. Mau ulama manapun di dunia ini, yang intinya sepakat kita ini sudah di akhir zaman. Iya, di akhir zaman. Mau 300 tahun, mau 100 tahun lagi, dan itu pendek loh ya. Pendek sekali. Itu dari zaman anak cucu kita lah ibaratnya. Iya. Dan kita sudah siap apa belum? Dajjalnya sudah siap dari ribuan tahun yang lalu. Sudah.
kitanya belum siap sahabat. Berarti ya maju tapi sudah turun, sudah berkuasa, jangan ditunggu sudah berkuasa. Kira-kira seperti itu. Tetap saksikan episode-episode sebelumnya karena insya Allah bisa memahami ini kalau sudah melihat yang episode-episode sebelumnya. Iya. Dari episode 1 sampai sekarang. Kemudian share jika memang bermanfaat karena menyampaikan itu wajib. Dan ini hal baru. Ya, sampai ada diwajibkan, sampaikanlah walau 1 ayat. Ini banyak berapa ayat. Ya. Dan silahkan bagi teman-teman yang merasa mungkin kita ada kurangnya, boleh kita ditambahin, kita juga nggak memastikan kebenarannya ya, silahkan komentar. Ya, kalau dilihat-lihat di YouTube atau di apa itu banyak orang yang sudah memastikan kan. Wah, nggak berani kalau mereka nanya lupa menambahkan kata wallahu alam. Ini tujuannya bukan menebak ya, tapi hati-hati kita itu. Diwajibkan berpikir. Ya. Ya, kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.